Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Dwi Hasmidiani MSI dan juga Ibu Dewi Pratita SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Indri Narwasti Purba sebagai moderator pada presentasi kali ini. Hai video kelompok dari kelompok kami. Yaitu dalam video tersebut ada dua orang anak yang sedang melakukan presentasi di kelas yang diperankan oleh Rianti dan Amel. Saat mereka presentasi, Indri sebagai anak yang rajin belajar selalu memperhatikan pembelajaran yang sedang berlangsung. Sedangkan Sari, anak yang tidak suka belajar, malah mengajak temannya itu Gia untuk mengobrol dalam kelas. Kemudian saat kelas berakhir, guru menyampaikan bahwa akan diadakan ulangan minggu depan. Saat selesai kelas, Indri, Amel, dan Rianti mengajak Sari dan Gia untuk belajar bersama di perpustakaan. Akan tetapi, ajakan mereka ditolak oleh keduanya. Sari dan Gia lebih memilih untuk nongkrong ketimbang belajar. Keseharian mereka selalu seperti itu. Indri, Amel, dan Rianti yang selalu rajin belajar berbanding terbalik dengan keseharian Sari dan Gia yang selalu pulang dan nongkrong saat kelas berakhir. Tidak terasa waktu ulangan akan tiba esok pagi. Gia yang menyadari bahwa ulangan akan diadakan besok pagi baru memutuskan untuk belajar malam itu, sedangkan Sari malah tidak belajar sama sekali. Jadi saat waktu ulangan tiba, Sari yang tidak belajar tidak bisa menjawab soal ulangan dan mengisi soal. Dengan sembarangan, Gia yang hanya belajar saat waktu ulangan tiba saja juga mengalami kesulitan saat mengerjakan soal. Sedangkan Indri, Amel, dan Rianti sangat santai dalam mengerjakan soal. Hal tersebut dikarenakan mereka selalu rajin belajar sehingga informasi atau pengetahuan baru yang mereka dapat telah diproses oleh otak dan masuk ke dalam memori jangka panjang, sehingga mereka akan lebih ingat dengan materi-materi yang telah dipelajari, berbanding balik dengan Gia yang hanya belajar saat ulangan saja. Informasi dan pengetahuan yang diterima oleh otaknya hanya sebagian yang dapat disimpan oleh memori jangka panjang. Hal ini dikarenakan kegagalan otak dalam memasukkan materi ke dalam memori jangka panjang. Sedangkan Sari yang tidak belajar tidak memiliki pengetahuan atau informasi di dalam memori, sehingga dalam proses pengingat, otak tidak dapat menemukan informasi yang relevan dan yang menyebabkan Sari tidak dapat menjawab soal ulangan tersebut. Baiklah, selanjutnya kami akan memaparkan materi kami. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Amelia Agustin. Kepada Amelia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengolah informasi dalam struktur memori manusia. Teori pemrosesan informasi dipelopori oleh Robert Gengner tahun 1985 yang asumsinya didasarkan pada pembelajaran. Teori ini merupakan gambaran atau model dari kegiatan di dalam otak manusia saat memproses suatu informasi. Teori pemrosesan informasi didasarkan pada teori kognitif atau Piaget yang berorientasi pada kemampuan peserta didik dalam memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Teori ini didefinisikan oleh Prines, yaitu belajar untuk mendapatkan serta menyimpan informasi dengan memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Belajar terjadi secara internal dalam diri peserta didik. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gia Amanda. Baik, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik teori pengolah informasi dalam struktur memori manusia. Yang pertama ada proses berpikir. Menurut Siger, berpikir adalah pemrosesan informasi, memberikan penjelasan ketika anak merasakan informasi, mengkodekannya, menyajikannya, dan menyimpannya. Konsep-konsep pembelajaran berupa kategori-kategori yang mengkelompokkan objek, peristiwa, dan ciri-ciri berdasarkan sifat-sifat umum. Yang kedua ada mekanisme pengubah. Menurut Siger, dalam pemrosesan informasi, fokus utamanya adalah peran mekanisme pengubah dalam pembangunan. Ada 4 mekanisme yang bekerja untuk mengubah kemampuan kognitif anak, antara lain. Yang pertama,
mekanisme pengkodean atau encoding, yaitu proses memasukkan informasi ke dalam memori. Yang kedua ada mekanisme otomatisasi, yaitu kemampuan untuk memproses informasi dengan sedikit atau tanpa usaha. Yang ketiga ada mekanisme konstruksi strategi, yaitu cara baru untuk memproses informasi. Yang keempat ada generalisasi, yaitu untuk mendapatkan hasil maksimal dari strategi baru. Kemudian ada yang ketiga, modifikasi diri. Koreksi diri dalam pengolahan informasi termasuk dalam metakognisi. Metakognisi merupakan pengetahuan tentang kognisi atau pengetahuan. Ini termasuk pengetahuan kognitif dan aktivitas kognitif. Pengetahuan kognitif melibatkan mengamati dan merenungkan pikiran seseorang, sedangkan aktivitas kognitif terjadi ketika siswa secara sadar menyesuaikan dan mengontrol strategi berpikir saat memecahkan masalah dan merenungkan tujuan mereka. Memori mengacu pada proses di mana seseorang menyimpan atau memelihara informasi yang diperoleh dari waktu ke waktu. Hampir semua aktivitas manusia, baik kognitif maupun emosional, psikomotorik, disertai dengan ingatan. Oleh karena itu, memori sangat penting dalam berbagai proses yang dialami manusia. Kemudian, tahap-tahap pemrosesan informasi dalam struktur memori manusia akan dijelaskan oleh Waldi Wiranata. Baik, ini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap pemrosesan informasi dalam struktur memori manusia. Model pembelajaran pemrosesan informasi yang dikemukakan oleh Anita E. Wolford sering juga disebut sebagai model pemrosesan informasi kognitif karena terdapat 3 level struktural dalam sistem informasi pembelajaran tersebut, yaitu yang pertama itu sensori atau intake register. Informasi yang diterima memasuki sistem melalui catatan sensorik, tetapi hanya disimpan dalam jangka waktu yang terbatas. Struktur yang kedua yaitu working memory. Pemrosesan atau manipulasi informasi yang terjadi dalam memori kerja, di mana pemikiran sadar terjadi. Kelemahan dari working memory adalah kapasitas isinya yang sangat terbatas dan memperhatikan jumlah kecil informasi secara serempak. Struktur yang ketiga, long-term memory. Long-term memory secara potensial tidak terbatas pada kapasitas isinya, sehingga mampu menampung seluruh informasi yang sudah dimiliki siswa. Kemudian menurut psikolog, sistem membutuhkan 3 hal, yaitu 1. Menyusun kode atau encoding, 2. Penyimpanan atau storage, 3. Mengingat kembali atau retrieval. Baiklah, dari selanjutnya akan disampaikan oleh Yanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan model teori pengolah informasi dalam struktur memori manusia. Seperti yang kita ketahui, model teori pengolah informasi atau information processing theory adalah sebuah model teori pembelajaran yang menjelaskan tentang bagaimana informasi diproses, disimpan dan diambil kembali oleh otak. Model teori pengolah informasi ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama, dengan menerapkan teori pemrosesan atau pengolahan informasi akan membantu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam berpikir, sehingga peserta didik akan terdorong atau termotivasi untuk berpikir aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, teori pengolah informasi ini dapat membantu peserta didik berpikir aktif dan kreatif, di mana peserta didik akan berusaha untuk memfokuskan antara proses pembelajaran yang menarik dengan materi yang disampaikan, sehingga peserta didik dapat menerima dengan baik materi yang disampaikan. Kelebihan yang ketiga yaitu teori ini dapat membantu guru merancang strategi pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga dapat memaksimalkan hasil belajar peserta didik. Yang keempat yaitu model teori ini memberikan pandangan yang terstruktur tentang bagaimana masih diproses dalam otak manusia, sehingga memudahkan untuk memahami proses pembelajaran. Yang kelima, model teori ini memungkinkan untuk mengevaluasi kesalahan siswa dalam memproses informasi,
sehingga dapat membantu dalam meningkatkan kinerja peserta didik di masa depan. Baiklah, itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelemahan teori pengolahan informasi dalam struktur memori manusia. Belajar sehingga seringkali juga berpengaruh. Yang kedua itu teori ini bersifat linear dan statis sehingga tidak dapat menangkap dinamika dan kompleksitas pembelajaran yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga itu teori ini terlalu mengabaikan peran penting dari motivasi dan minat siswa terhadap subjek yang dipelajari sehingga dapat mengabaikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan peserta didik. Materi selanjutnya itu akan dibacakan oleh Gea. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penerapan model teori pengolah informasi dalam struktur memori manusia pada kegiatan pembelajaran. Ada 9 langkah yang harus diperhatikan pendidik di kelas berkaitan dengan pembelajaran pemrosesan informasi. Yang pertama, melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah direncanakan. Yang kelima, memberikan bimbingan bagi aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan penguatan pada pelaku pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil. Dan yang terakhir, 9, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya. Menurut Yovan, pengaplikasian teori pemerosesan informasi terhadap kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, model pemrosesan informasi dari belajar dan ingatan memiliki pengaruh yang besar pada desain pembelajaran di dunia pendidikan, yang diawali dengan memberikan masukan dari pendidik dan ditutup dengan respon balik yang mengikuti pertunjukan pembelajaran. Yang kedua, stimulasi menyeluruh yang diberikan kepada siswa selama belajar memiliki fungsi mendukung apa yang terjadi di dalam pembelajaran. Kejadian di luar lingkungan mampu memberikan dukungan proses dalam diri dengan menghidupkan keadaan mental yang memberikan pengaruh terhadap perhatian dalam persepsi selektif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya berikan kepada moderator. Baik, itu saja pemaparan materi dari kami kelompok 10. Kami membuka sesi pertanyaan. Teman-teman dapat menuliskan pertanyaannya pada forum diskusi. Baiklah, sebelum kami menutup presentasi kami pada hari ini, saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi kami pada hari ini, yaitu teori pemrosesan informasi dipelopori oleh Robert Gardner 1985 yang asumsinya didasarkan pada pembelajaran. Teori ini merupakan gambaran atau model dari kegiatan di dalam otak manusia saat memproses suatu informasi. Karakteristik dari teori pengolahan informasi dalam struktur memori manusia yang pertama yaitu proses berpikir, yang kedua yaitu mekanisme yang pengubah, yang ketiga yaitu modifikasi diri. Kemudian tahap-tahap pemrosesan informasi dalam struktur memori manusia. Yang pertama yaitu sensori atau intake register, yang kedua working memory, yang terakhir adalah long term memory. Sekian presentasi atau pemaparan materi dari kami kelompok 10. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.